Selamat pagi Bu Lisa dan juga teman-teman. Kami dari kelompok konsep pola akan menjelaskan wilayah Surabaya yaitu Taman Bungkul. Sebelum itu, perkenalan dulu ya. Nama saya Kelly dan hari ini saya akan mempresentasikan bagian definisi pola. Nah, apa sih itu konsep pola? Konsep pola adalah salah satu konsep dalam geografi yang mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena yang terjadi pada ruang muka bumi. Salah satu contohnya adalah permukiman yang berada di sekitar sungai. Nah, jenis konsep pola itu ada tiga, yaitu pola linear yang mengikuti kondisi geografis suatu tempat, pola memusat yang cenderung memusat atau mendekat pada suatu titik, dan pola menyebar yang cenderung menyebar ke segala arah. Sementara itu, libur Lebaran juga dimanfaatkan warga untuk mengunjungi Taman Bungkul, Surabaya, Jawa Timur. Sebagian besar pengunjung adalah keluarga yang hendak menikmati berbagai wahana dan kuliner di taman ini. Taman Bungkul terletak di Jalan Darmo, Surabaya. Di taman ini, pengunjung dapat menikmati berbagai wahana hiburan menarik yang ramah untuk keluarga. Mulai dari berbagai mainan tradisional serta berwisata kuliner, banyak jajanan yang ditawarkan seperti sate kalapa, kerupuk kuah, hingga frozen food bakar. Warga pun menyempatkan ke taman ini untuk menghabiskan libur lebaran maupun libur sekolah. Pengunjung berasal dari luar maupun dalam daerah. Nah, baiklah saya Jason Handoko 23 akan menjelaskan mengenai alasan dan relevansi mengapa kita memilih Taman Bungkul. Nah, alasan yang pertama adalah karena Taman Bungkul merupakan pusat aktivitas sosial di mana banyak orang berkumpul dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, banyak pola yang tersebar di area Taman Bungkul. Yang pertama yaitu pola menyebar, di mana pedagang dan penjual makanan tersebar di sekitar area. Yang kedua adalah pola memusat, di mana Taman Bungkul merupakan pusat aktivitas masyarakat. Karena nama saya Alisa Aurelia Margona absen 4, saya akan membacakan mengenai deskripsi Taman Bungkul. Kondisi fisik, Taman Bungkul adalah ruang terbuka hijau di dataran rendah Surabaya, memiliki tata ruang modern dengan fasilitas seperti jalur berjalan kaki, area bermain anak, dan area kuliner. Lingkungannya sejuk dan asri. Aktivitas sosial, pusat kegiatan olahraga pagi dan sore, di malam hari, ramai dengan keluarga dan anak muda yang bersantai dan menikmati jajanan, serta digunakan untuk acara komunitas dengan pertunjukan seni, menjadikannya pusat aktivitas sosial yang vital. Nah, saya Jason akan menjelaskan tentang konsep geografi yang ada di dalam Taman Bungkul. Nah, Taman Bungkul di Surabaya dapat dianalisis menggunakan 3 konsep geografi utama, yaitu lokasi, jarak, dan pola. Secara lokasi absolut, Taman Bungkul memiliki koordinat yang tetap, yaitu berada di Jalan Darmo, Wonokromo, Surabaya. Sementara itu, secara lokasi relatif, posisinya sangat strategis karena terletak di persimpangan jalan utama, membuatnya mudah diakses dari berbagai arah. Nah, konsep jarak juga dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu jarak absolut yang mengacu pada ukuran fisik yang pasti, seperti jarak sekitar 1 km dari Taman Bungkul ke stasiun Wonokromo. Namun, jarak relatif berbeda tergantung kondisi. Jarak 1 km bisa terasa jauh saat macet atau terasa sangat dekat ketika lalu lintas lancar. Dan terakhir yaitu konsep pola yang menjelaskan bagaimana taman ini berfungsi sebagai pusat yang menarik bagi aktivitas sosial dan ekonomi. Pola penyebaran aktivitas ini terlihat dari menyebarnya pedagang, komunitas, dan interaksi lainnya dari titik pusat taman ke area sekitarnya. Ya, saya Christopher Dipos, absen 11 akan menjelaskan bukti konsepnya. Dari konsep lokasi, Taman Bungkul berada di Jalan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Batas lokasi di area utara terdapat kawasan bisnis Jalan Raya Darmo, di area selatan terdapat kawasan pendidikan, SMA, kompleks, dan perguruan tinggi. Lalu di area timur dan barat terdapat kawasan permukiman dan perkantoran. Untuk konsep jaraknya, Taman Bungkul mudah dijangkau dari berbagai titik penting Surabaya. Contohnya dari Tunjungan Plaza,
kurang lebih 4 km. Dan untuk konsep polanya, pengunjung tidak hanya berpusat di satu titik, tetapi menyebar ke area yang berbeda sesuai aktivitasnya, bermain, olahraga, belanja, ataupun bersantai. Untuk pedagang, posisi mereka juga menyebar di beberapa titik taman agar bisa menjangkau lebih banyak pengunjung. Untuk aktivitas sosial, dari pusat taman kemudian menyebar ke jalur pedestrian, area kuliner, hingga keluar taman di Jalan Darmo. Nah, selanjutnya adalah keterkaitan Taman Bungkul dengan konsep lain. Yang pertama adalah konsep aglomerasi, di mana Taman Bungkul dikelompokkan menjadi sebuah pusat aktivitas sosial manusia dan pusat ekonomi. Yang kedua adalah nilai kegunaan, di mana Taman Bungkul memiliki nilai kegunaan sebagai tempat wisata dan salah satu ikon di Surabaya Tengah. Jadi, secara keseluruhan, Taman Bungkul adalah contoh nyata bagaimana konsep-konsep geografi saling terkait dan membentuk sebuah ruang. Taman ini tidak hanya berfungsi sebagai sebuah taman hijau, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial ekonomi yang dinamis. Keterkaitan antara lokasi strategisnya, persepsi jarak yang bervariasi, dan pola aktivitas yang terpusat menjadikannya sebuah fenomena geografi yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, Taman Bungkul dapat disimpulkan sebagai sebuah ruang yang mencerminkan keterkaitan erat antar lokasi, jarak, dan pola dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi kelompok kami mengenai Taman Bungkul sebagai objek geografi dengan konsep pola. Terima kasih.